Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memberikan pemaparan terhadap resume buku Awaken the Giant Within. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri Brilian Kevin Bayafiari, SDB 4806, Prodi Manajemen Masyarakat kelas B. Bersama dengan rekan-rekan saya yaitu rekan Ana Melia Hendristiono, rekan Dika Banu Nugroho, rekan Muhammad Ilham Iqbal, rekan Muhammad Haris Fadila, dan Randi Kristanto. Judul buku yang akan kami resume adalah Awaken the Giant Within dengan pengarang yaitu Tony Robbins yang terdiri dari 657 halaman yang diterbitkan pada tahun 1991. Buku ini berisi mencakup banyak topik. Buku Awaken the Giant Within penting. Topik yang dikaitkan yaitu pengembangan pribadi. Salah satu topik yang dibahas adalah kekuatan pikiran dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan. Robbins juga menjelaskan cara mengatasi ketakutan dan kecemasan yang sering menghalangi kemajuan pribadi. Ini menawarkan nasihat praktis untuk mengatasi rasa takut dan mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Selain itu, buku ini mengeksplorasi pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Robbins juga menawarkan strategi praktis untuk menetapkan tujuan hidup dan mencapai impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruna Madya Politeknik Ilmu Kemasyarakatan Angkatan 56. Nama Randi Kristanto, STB 4837. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan isi buku yang berjudul Awaken the Giant yang diciptakan oleh Tony Robbins pada tahun 1991. Dalam bukunya yang berjudul Awaken the Giant Within yang mencakup banyak topik yang berkaitan dengan pengembangan pribadi. Salah satu topik yang dibahas yaitu kekuatan pikiran dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, pengarang juga menjelaskan bagaimana cara kita mengatasi ketakutan dan kecemasan yang seringkali menghalangi kita untuk melakukan kemajuan pribadi. Pengarang juga menawarkan nasihat yang praktis untuk kita dengan bagaimana mengatasi rasa takut dan rasa cemas tersebut. Dalam hal ini, Robbins menawarkan strategi praktis untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara 3 langkah. Yang pertama, meningkatkan standar kita. Dalam hal ini, Robbins mengajak kita untuk melakukan perubahan yang signifikan dari dalam diri, di mana kita melampaui batas standar kita. Yang kedua, mengubah keyakinan yang membatasi. Dalam hal ini, sistem kepercayaan kita adalah mendasar dari hidup kita sebagai pendorong di balik setiap perubahan. Dalam hal ini kita harus percayakan diri kita dari kemampuan atau keterbatasan dari dalam diri kita. Yang terakhir adalah mengubah strategi. Ini merupakan bagian terakhir dari teka-teki sang pengarang, yang dimana pengarang menjelaskan bahwa jika kita mempertahankan standar kita yang lebih tinggi dan yakin bahwa kita dapat melakukannya, kita akan menemukan strategi yang lebih baik. Siap, terima kasih. Pada bab 2 buku Awaken the Giant Within ini, Robin menjelaskan bahwa untuk dapat memahami nilai-nilai pribadi kita, kita harus dapat menentukan arah hidup kita ketika kita ingin mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bisa menentukan kemana arah dan tujuan yang akan kita capai. Menurut saya, pada bab ini, Robin juga menjelaskan bahwa pemimpin yang bijaksana itu adalah manusia yang bisa memotivasi dirinya untuk bisa mengambil beberapa ide-ide yang ada dalam nilai dirinya. Seperti orang-orang yang bisa memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang nilai-nilai mereka, yang dimana mereka ditakdirkan untuk bisa berpengaruh dan memiliki perkembangan yang sangat pesat pada langkah hidupnya. Menurut saya, Robin pada bab ini mendapatkan cara itu semua dengan menghargai setiap perjuangan yang telah dia capai. Robin juga menjelaskan bahwa ketika mengalami masalah, kita harus mengambil keputusan itu harus berkaitan dengan nilai-nilai daripada dengan keputusan yang akan kita hadapi.
Apabila tidak, maka jika suatu saat nanti kita tidak akan yakin tentang nilai-nilai tersebut. Hal ini akan tercermin dalam kemampuan kita untuk dapat membuat pilihan. Menurut Robin, ada beberapa pilihan ataupun langkah-langkah yang direkomendasikannya untuk kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang pertama yaitu, apabila kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita harus menghargai apapun itu resiko yang akan dihadapi ke depannya. Apapun resiko yang akan terjadi ke depannya, kita harus ada dorongan ataupun motivasi sehingga terjadi ada optimisme dalam diri kita yang sangat kuat untuk dapat mengambil keputusan. Berikutnya, kita harus menjaga tingkat emosional dalam mengambil keputusan agar kita tidak dapat sembrono atau gegabah dalam memikirkan segala sesuatunya. Selanjutnya itu, menurut Mr. Robin, yaitu kita dalam memutuskan nilai-nilai positif dan negatif harus tercipta pemikiran-pemikiran yang cemerlang. Agar apabila kita sudah mengambil keputusan tersebut tidak dapat menimbulkan efek negatif yang menimbulkan tidak adanya kecemerlangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini juga Mr. Robin menceritakan agar kita tidak dapat ragu dalam mengambil keputusan, karena apabila kita ragu dalam mengambil keputusan, maka hasil yang akan didapat tidak akan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, taruh nama dia Muhammad Ilham Iqbal, STB 4823, Prodi Manajemen Pemasarakatan kelas B. Izin menyampaikan resume bab 3 mengenai buku Awaken the Giant Within, yang mana buku ini menceritakan tentang mencakup banyak topik penting yang berkaitan dengan pengembangan pribadi. Salah satu topik yang dibahas adalah kekuatan pikiran dan bagaimana menggunakannya untuk mencapai tujuan. Robbins juga menjelaskan cara mengatasi ketakutan dan kecemasan yang sering menghalangi kemajuan pribadi. Ini menawarkan nasihat praktis untuk mengatasi rasa takut dan mengembangkan rasa percaya diri yang kuat. Selain itu, buku ini mengeksplorasi pentingnya memiliki tujuan hidup yang jelas. Robbins menawarkan strategi praktis untuk menetapkan tujuan hidup dan mencapai impian. Kemudian, pada bab 3 di buku ini, yang berjudul Alat dari 7 Hari untuk Membentuk Hidup Anda. Di bagian ketiga bukunya, Robbins menguraikan beberapa latihan yang dapat dicoba untuk beberapa bidang kehidupan termasuk emosional, hubungan, dan menguasai waktu. Yang pertama, latihan takdir emosional tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak kendali atas emosi dengan maksud untuk dapat membentuk pribadi pengalaman. Caranya yaitu yang pertama, catat setiap emosi yang dialami sepanjang minggu biasa. Yang kedua, pertimbangkan peristiwa, situasi, atau tindakan apapun yang biasanya memicu emosi ini. Yang ketiga, terakhir, untuk emosi negatif apapun, buatlah obat penawar yang tepat. Kemudian pada bagian 2, latihan takdir hubungan. Tujuan dari latihan ini adalah untuk memperdalam dan meningkatkan hubungan pribadi secara khusus berfokus pada emosional. Caranya yaitu bicaralah dengan pasangan dan cari tahu bagaimana dari hubungan yang paling penting. Kedua, berkomitmen untuk mengetahui bahwa jatuh cinta lebih penting dari menjadi benar. Kemudian yang ketiga, akui bahwa kadang-kadang keadaan bisa menjadi tegang. Kenali kapan dan mengapa hal ini biasanya terjadi dan buat rencana untuk melawannya. Yang keempat, jadwalkan waktu 1-1 bersama secara teratur. Setidaknya 1 kali catatan kaki, tetapi sebaiknya setiap minggu. Berkencan dan jadilah kreatif. Untuk latihan metode yang ketiga bertujuan untuk menguasai waktu dan hidup, yang mana memiliki makna untuk berhenti membiarkan waktu mengatur dan meningkatkan stres dan malah menggunakannya untuk keuntungan. Caranya yaitu yang pertama, untuk hari pertama perhatikan baik-baik waktu dan pengaruhnya. Ketika merasakan tekanan kapan aja, pertimbangkan masa depan dan bagaimana ini dapat memberdayakan kita. Yang kedua, berkomitmen untuk mempelajari cara mendistorsi waktu. Robbins merekomendasikan untuk memilih tugas yang biasanya membutuhkan waktu yang diselesaikan sekarang. Tambahkan hal lain pada tugas ini untuk mendistorsi dan meningkatkan resepsi tentang waktu. Bertujuan untuk menyelesaikan 2 hal sekaligus. Misalnya, jika tahu bahwa lari membutuhkan waktu lama, cobalah mendengarkan buku audio saat berlari. Dengan cara ini akan teralihkan dari berlari. Waktu akan berlalu lebih cepat dan pada akhirnya menyelesaikan 2 hal bukan hanya 1.
Yang terakhir, gunakan kepentingan sebagai prioritas utama daripada urgensi saat melakukan penulisan daftar tugas. Nah, untuk bagian 3 mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada bagian 4 menjelaskan tentang rahasia dari perjalanan takdir. Dalam bab ini, Robbins menjelaskan bahwa rahasia dari perjalanan takdir yaitu dengan memberi. Robbins mengajak orang-orang untuk dapat saling membantu dan berkontribusi apabila ada yang membutuhkan. Dalam hal ini, kita membantu tidak perlu memerlukan waktu yang lama, hanya beberapa bulan, beberapa hari, bahkan beberapa menit saja. Dan di bab ini Robbins juga memberikan inspirasi untuk beberapa ide yang dapat dilaksanakan untuk kita membantu atau memberi orang lain. Yang pertama, ada program untuk membantu teman-teman disabilitas, dan yang kedua kita dapat mengikuti kegiatan dalam pemilu raya, dan yang ketiga kita dapat mengikuti organisasi dalam pertolongan darurat atau biasanya ada bencana alam dan kita bisa untuk menjadi. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu Awaken the Giant Within adalah perangkat untuk membantu orang menjadi lebih sukses dan lebih bahagia. Tony Robbins mengidentifikasi area kehidupan kita yang mungkin tidak dapat kita kendalikan dan berdampak negatif pada pengalaman kita. Kemudian, dia menyarankan cara untuk mendapatkan kembali kendali yang hilang ini. Dengan melakukan itu, kita akan bertanggung jawab atas tujuan kita. Kita akan dapat mengubah peristiwa atau emosi negatif apapun jadi pengalaman positif yang mendorong kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sebelum pemaparan materi ini saya akhiri, kami kelompok 3 ingin menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.